Jadi itu sudah cukup. Mereka pun dengan menggunakan dalil yang disebutkan dalam surat Al-Quran dan surat Al-A'raf. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkanlah oleh kalian akan dia dan diamlah agar kalian dibelas kasihani. Jadi kalau dengan pendapat ini, ketika imam membaca surat Al-Fatihah dengan jihar, misalnya sholat maghrib di rakaat pertama dan kedua, Al-Fatihahnya kan dengan jihar, dengan keras, maka makmum tidak harus baca Al-Fatihah. Jadi ada pendapat ulama yang seperti itu, meskipun sebelumnya sudah saya sampaikan banyak yang berpendapat bahwa tetap harus baca Al-Fatihah, meskipun itu sebelum imam baca, bareng imam atau setelah imam. Jadi seperti itu. Namun ada pendapat yang membolehkan hanya dengerin saja. Kenapa seperti itu? Karena orang yang dengerin bacaan Al-Quran itu pahalanya sama seperti orang yang membacanya. Ya syaratnya dengarkan, bukan cuman yang penting sholat pikirannya royo-woro. Ya, jadi untuk lebih yakin dan tentunya dengan kita membacanya juga, dengan menggerakkan lidah bibir kita untuk membaca Al-Fatihah, insya Allah ketika baca ini lebih yakin. Ya, selain itu Rasulullah hadis sebelumnya sudah disampaikan bahwa Rasulullah melarang makmum membaca surat dari Al-Quran dengan keras, dengan jihar di belakang imam, karena itu mengganggu imam. Itu mengganggu imam. Meskipun kita juga hafal apa yang dibaca oleh imam misalnya, nah, kita tetap tidak diperbolehkan untuk membaca bareng imam atau sesudahnya atau dahulunya. Ini khusus untuk selain Al-Fatihah. Jadi setelah baca Al-Fatihah bisa jadi baca juz 30 misalnya. Juz 30 kita udah hafal, imamnya bacaannya bagus, kita ingin mengikuti imam misalnya seperti itu. Kita tetap tidak boleh mengikuti imam ketika bacaan itu berlangsung. Selanjutnya berkaitan dengan Al-Fatihah, kita tentunya sebelumnya sudah saya sampaikan makna dari surat Al-Fatihah dan penting kita untuk mempelajarinya dan harus kita pelajari lagi lebih dalam. Namun dengan kita memahami makna dari surat Al-Fatihah, rasakanlah nikmatnya sholat dengan menghayati kandungan maknanya. Hati kita terhanyut dalam kekhusyuan, seakan kita sedang menghadap dan berdialog dengan Allah. Jadi kan sebelumnya sudah saya sampaikan, kalau ada hamba membaca Al-Fatihah itu seperti dialog dengan Allah. Dalam hadis disebutkan seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, menyanjung hambaku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, memujiku hambaku. Ar-Rahmanir Rahim, majadani abdi, mengagungkanku hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini untukku dan untuk hambaku. Maksudnya ini pengakuan dari hamba kepada Allah bahwa dirinya menyembah kepada Allah itu untukku dan untuk dia sama-sama. Karena itu hak dan kewajiban sebagai seorang hamba kepada Allah dan kewajiban Allah kepada hambanya. Jadi seperti itu. Wa li abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku semua yang dia minta. Jadi seperti itu. Iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketika kita membaca seperti itu, Allah pun menjawab, wa li abdi ma sa'ala, semua yang diminta oleh hambaku akan diijabahi. Setiap pembacaan Al-Fatihah, Allah akan mengijabahi semua permintaan kita. Maka banyak di antara ulama ada yang menambahkan sebelum berdoa itu baca Al-Fatihah dulu. Ya, misalnya bismillahil Fatihah, misalnya seperti itu, baca alhamdulillah
Ya seperti itu. Sering dapat gini kan? Sering dapat seperti itu karena ada hadis itu tadi. Karena semua ketika kita udah baca Al-Fatihah, semua yang kita minta itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti akan ada tambahan sholawat. Setelah Fatihah, sholawat, setelah itu baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirnya baru juga diakhiri dengan sholawat. Subhanallah, alhamdulillah. Lakukan penghayatan seperti itu pada semua bacaan sholat. Jadi kita harus meresapi semua yang kita baca. Misalnya doa iftitah, kemarin sudah saya sampaikan. Doanya Allahumma ba'id baini wa baina, misalnya seperti itu. Itu kita tahu artinya, seharusnya kita tahu artinya dan kita resapi itu. Doa ruku juga sama, i'tidal juga sama, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, tahiyat sampai salam, usahakan semampu mungkin sepanjang sholat sampai selesai itu kita memahami apa yang kita baca. Kenapa seperti itu? Karena kita berkewajiban untuk menuntut ilmu. Kita sebagai seorang muslim wajib menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib fardu bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, ulama menambahkan kalau itu hadis sahih, setelah itu ada tambahan ulama minal mahdi ilal lahdi. Sejak kita di ayunan sampai di liang lahat, maksudnya sejak lahir sampai kita meninggal dunia, kita tetap wajib menuntut ilmu. Ya, salah satu manfaatnya menuntut ilmu adalah sehingga ketika kita menuntut ilmu, mencari ilmu berkaitan dengan makna sholat, itu insya Allah kita akan tahu makna dari semua doa yang kita panjatkan ketika sholat. Nah, kalau kita tahu maknanya, insya Allah lebih khusyuk ketika sholat. Jadi maksudnya seperti itu. Kenapa harus khusyuk? Karena sebelumnya sudah saya sampaikan, khusyuk itulah yang menyebabkan sholat itu memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sholatku pembuka pintu jannahku, yang seperti itu. Nah, selain itu Rasulullah juga pernah bersabda. Sabda beliau, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika kamu doa, kamu yakin bahwa doamu akan diijabahi oleh Allah. Seperti itu. Kenapa kok harus yakin bahwa doa kita diijabahi oleh Allah? Karena innallaha la yaqbalu du'a min qalbi ghafilin lahim. Karena Allah itu tidak akan mengabulkan doa orang yang ketika doa itu lalai, maksudnya nggak tahu maknanya, paton apalan ngono wae. Kaya kaset dimulai klek muni ngono tok. Nah, itu karena kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia tidak tahu makna dari doa yang dia baca. Makanya kita penting untuk mempelajari doa-doa itu dan mengetahui maknanya. Namun syaitan pasti mengganggu, merenggut kita dari kekhusyuan dengan menyusupkan ingatan lain ke dalam sholat, sehingga kita terlupakan menghayati bacaan sholat. Ini yang sering terjadi. Kita yang mudah hafal doa sholat, bahkan tahu maknanya sholat itu saja, sering terjadi setan membisiki kita. Setan masuk ke pikiran kita, sehingga doanya pun juga terlalaikan, terlenakan dengan ingatan-ingatan kita di luar sholat. Kenapa seperti itu? Ya itulah hebatnya setan. Kita harus tahu itu sehingga kita harus hati-hati. Bahkan gojekannya kalau kita lupa menaruh sesuatu, sholat tosil akan ingat. Wallahu a'lam bishawab. Ini gojekannya, tapi ya bukan seperti itu caranya. Nah, dan ini sering terjadi kalau kita lupa naruh sesuatu atau mana atau waktu di dompet nggak ada, di kantong nggak ada, misalnya seperti itu. Nanti sholat, pas sholat lagi kelingan, sanggup jajan, misalnya seperti itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Kenapa seperti itu? Karena itulah kerjaan setan dan kita harus hati-hati. Makanya Allah ngajarin kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan. Yani surat An-Nas itu.
Ya qul ya ayyuha qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu kan salah satu satu-satunya doa yang diminta dalam surat An-Nas itu adalah supaya kita terhindar dari bisikan setan yang terkutuk itu tadi. Nah, itu harus sering kita baca. Makanya kalau kita lihat dikir pagi dan petang itu ada surat An-Nasnya masih seperti itu. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kenapa seperti itu? Karena salah satunya ini tadi supaya kita terhindar dari bisikan syaitan. Bahkan ketika sholat, setan pun juga masuk ikut andil dalam menggelincirkan manusia. Selain itu, setan bisa jadi tidak bisa memurtadkan kita secara langsung. Nah, orang Islam kurang mungkin langsung murtad ya. Setan cuma ngasih bisikan-bisikan sehingga menyebabkan kita ragu dan lain sebagainya sampai akhirnya murtad. Jadi seperti itu. Setan nggak punya andil, nggak memiliki kuasa di sana. Cuman tugasnya memang bisiki itu tadi. Nah, dan misalnya kalau ada orang murtad, itu kesalahan yang ada, kesalahan itu ditujukan pada orang yang murtad, bukan setannya. Gak bisa, setan pun juga akan berlepas diri. Ini bari umingka ini akhafullah. Sebutkan dalam surat Al-Hasyr, ketika manusia menyalahkan setan misalnya, ketika melakukan kekufuran, terus menyalahkan setan, aku dibisiki setan, maka setan diadab aja, misalnya seperti itu. Nah, setan nanti akan berlepas diri. Lah, aku kan cuma bisikin saja, nanti keputusan ada pada dirimu. Makanya kita harus hati-hati. Kita untuk memutuskan sesuatu itu harus tepat. Misalnya untuk berbuat baik atau tidak berbuat baik, misalnya seperti itu kita harus tahu. Nah, bisikan-bisikan setan terutama ketika sholat itu sering terjadi. Salah satu sebab bisikan setan itu lebih banyak ketika softnya tidak rapat. Ini sebelumnya sudah saya sampaikan. Salah satu sebabnya setan bisa masuk dan membisiki kita itu ketika sholat kita softnya tidak rapat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat zaman dulu. Kembalikan segera ingatan kita kepada penghayatan bacaan sholat. Jangan biarkan ingatan selainnya terus merusak kekhusyukan kita. Nah, ini harus kita perhatikan. Ya, namanya manusia kalau dibisiki ya bisa jadi langsung lupa. Tapi setelah lupa itu ketika takbir misalnya, baru gue takbir ingat lagi ya segera lupanya kita itu segera dihilangkan. Segera kita ingat kepada Allah, doa lagi. Harus kita ingat bacaan sholat lagi. Jangan diterus-teruski. Karena gak akan ada habisnya kita memikir dunia ini. Insya Allah walaupun kekhusyukan kita tidak bisa sempurna, namun kita berhasil menghalau setan yang selalu mengganggu. Insya Allah. Selagi kita ada usaha, insya Allah kita bisa mengalahkan bisikan syaitan itu. Selanjutnya setelah bacaan Al-Fatihah, di sana ada bacaan amin di belakang Al-Fatihah. Fadilah bacaan amin di belakang Al-Fatihah. 1. Imam dan makmum bersama-sama baca amin. Jadi perintahnya seperti itu. 2. Malaikat pun juga baca amin bersama imam. Bacaan amin makmum yang bertepatan dengan ucapan malaikat diampunkan dosa-dosanya yang telah lewat. Maka makmum hendaklah mengusahakan bacaan aminnya bertepatan dengan bacaan aminnya imam. Saya ulangi sekali lagi. Setelah bacaan Al-Fatihah itu makmum dan imam itu diperintahkan untuk membaca amin. Dan ketika kita baca amin, usahakan bacaan amin kita bareng bacaan amin imam kita. Kenapa seperti itu? Karena malaikat itu bacaan aminnya sama bareng dengan bacaan imam. Barang siapa yang bacaan aminnya menyamai bareng dengan bacaan malaikat, maka diampuni dosanya.
dosa-dosa yang telah lewat. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qala al-imam ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin." Rasul SAW bersabda, apabila imam membaca ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin, jadi akhir dari surat Al-Fatihah, faqulu amin, maka katakanlah amin. Fa innahu, karena sesungguhnya man wafaqa qawluhu qaulal malaika, barang siapa yang menyamai, membarengi bacaan aminnya dengan bacaan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa yang telah lewat. Jadi seperti itu. Kalau imam baca amin, kita usahakan bareng dengan bacaan imam tadi, karena malaikat bareng bacaan aminnya dengan bacaan amin imam. Nah, kalau kita menyamai bacaan aminnya malaikat, dosa yang lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Hadis ini riwayat Bukhari, hadisnya sahih. Selain Bukhari diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Ya, terima kasih, saya dikasih air. Saya sebenarnya bukan serak apa, masalahnya saya baru flu, ya alhamdulillah. Tapi saya usahakan kalau memang saya masih bisa mengisi kajian meskipun flu, insya Allah datang saya. Kecuali kalau memang saya nggak bisa kemana-mana, ya bisa saya izin insya Allah. Jadi seperti itu. Meskipun saya flu, kalau saya bisa ngajar, insya Allah saya tetap mengajar. Ya, terima kasih atas pengertiannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan Al-Fatihah dan Amin? Silakan. Terima kasih. Kadang kita orang awam itu tahunya karena sering kalau Al-Fatihah, kalau kita baca Al-Fatihah selalu pakai amin. Maksudnya gimana? Coba tulang. Setiap kita sholat, kalau imam amin kita bersama-sama amin. Ya. Sampai-sampai kita kalau baca Al-Fatihah sendiri atau pasti pakai amin. Apa benar pasti pakai amin? Iya. Pasti pakai amin. Jadi kita kalau kita baca Al-Quran dengan Al-Fatihah banyak ada. Iya. Masih. Ya, jadi setiap kita baca Al-Fatihah, misalnya tadarus, misalnya ataman kan mau cocok ning sore dan ning amin, tapi ketika kita baca Al-Fatihah selesai, kita diperintahkan untuk baca amin. Amin, apa itu arti amin? Amin itu adalah ya Allah ijabahi doa tadi. Jadi minta diijabahi. Makanya ini pun pakai dalil yang dilakukan oleh Nabi Harun ketika berdoa. Nabi Musa cuma ngaminin. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Harun itu lebih paham, lebih pintar ngomong, pintar doa. Kalau Nabi Musa itu memang kelebihannya di kekuatan dan power lah. Tapi kalau Nabi Harun itu di ngomong dan doa dan dakwah itu lebih pintar. Sehingga ketika berdoa, Nabi Harun berdoa, Nabi Musa cuma ngaminin. Dan ini pun juga berlaku ketika ada orang yang berdoa, kita cuma ngaminin gitu aja, itu berarti sama, kita doanya sama seperti yang doa tadi. Misalnya ketika setelah sholat jenazah, setelah menguburkan jenazah itu ada doa bareng-bareng misalnya, terus kita ngaminin. Berarti kita doanya sama seperti yang didoakan oleh kiainya, meskipun nggak tahu ada komen amin manut kalau kiai ini, misalnya seperti itu. Atau misalnya ketika kajian, nanti bisa jadi ada kajian tertentu, di sana ada doanya, kita juga diperintahkan untuk ngaminin. Supaya apa? Karena harapannya doa yang dipanjatkan oleh yang baca tadi, berdoa tadi, itu juga ada pada diri kita juga meminta dengan permintaan yang sama.
Bahkan dulu juga saya pernah ditanya tentang ngaminin ketika imam baca doa, yaitu harus usahakan untuk ngaminin doa. Meskipun nanti berkaitan dengan angkat tangan monggo lah, boleh angkat tangan boleh tidak, karena hadis untuk angkat tangan. Jadi misalnya khutbah Jumat itu kan ada doa di bagian akhir, dan nanti makmumnya ngangkat tangan apa enggak, misalnya seperti itu, terserah. Diangkat boleh, nggak diangkat boleh, yang penting kita ngaminin. Karena pengaminin ya kita amin doa yang dibaca oleh imam tadi. Jadi seperti itu. Ada tambahan. Selain SP, tapi melafalkan amin itu ya, amin. Ya, sewajarnya aja berkaitan dengan amin ya sewajarnya. Maksudnya yang pertama itu 2 harokat saja, 2 harokat, dan min yang terakhir itu boleh panjang. Tergantung imamnya bagaimana, tiupkan aja imamnya. Imam kan lebih pintar dari kita, selesai, dah ikutin aja. Ikutin imamnya membaca aminnya seperti apa. Nah terus berkaitan dengan amin, ada yang pendek, ada yang panjang misalnya. Yang penting orang amin menodong. Amin aman artinya, bukan ya Allah ijabai, bukan seperti itu. Nanti ada tulisan banyak kalau aminnya pendek dan aman gitu aja, bukan ya Allah ijabai doa. Jadi seperti itu. Intinya 2 harokat, minimal 2 harokat di A, terus minnya boleh lebih dari 2 harokat, minimal 2 juga, amin, selesai. Namun di dalam hadis nanti akan disebutkan bahwa ketika Rasulullah membaca amin itu beliau mengeraskan suara dan memanjangkannya. Jadi seperti itu, mengeraskan suara dan memanjangkannya. Jadi tetap diaminkan, aminnya keras dan panjang, seperti itu. Bisa dipahami? Ya, silakan. Ini hanya mengadik-adik kalau saya. Misalkan kita sholat maghrib, ya. Kemudian imamnya itu tahu-tahu mendadak telat. Keduanya kan berdiri ya, dan pas mau kedua itu kurang, terus akhirnya tidak berdiri tapi duduk. Duduk itu kan melanjutkan Al-Fatihah. Dan ini nanti kalau tidak juga berdiri. Gimana ini? Atau mungkin imam membatalkan bagaimana ya? Ya, berkaitan dengan ini, berkaitan dengan pertanyaan ini, seperti yang disampaikan oleh yang disebutkan dalam hadis Imam Bukhari di dalam kitab Sahih beliau, cerita tentang akhir hayat Nabi. Nabi sebelum meninggal itu kan sakit lama. Sebelum meninggal, jadi udah sakit lama dulu. Setelah sakit ini udah baikan dikit. Setelah itu dibopong sama Ali dan Hasan kalau nggak salah. Ali dan Anas, sahabat Nabi yang masih muda pada waktu itu. Kalau Ali kan karena menantu, dan Anas itu sahabat yang membantu Nabi dan dia pun juga masih muda. Jadi dibopong Nabi. Itu sebelumnya sholat udah dimulai. Allahu Akbar. Nabi dari bagian kanan, bagian mana? Kalau neneng kini bagian selatan nih, neneng Madinah dalam Dewi. Pokoknya di kuburannya itu. Jadi di kuburan itu nanti ke pengimaman. Nabi keluar dari kamar Aisyah, keluar ke mihrab, ke tempat untuk imaman itu. Ya, karena ini masih rakaat pertama, Rasulullah jadi imam setelah itu. Jadi Abu Bakar tahu nanti setelah itu ada Rasul, berarti yang imami harus Rasul. Dan Rasul waktu itu sholatnya duduk. Abu Bakar sholatnya berdiri. Kenapa Rasulullah duduk? Karena Rasulullah sakit. Jadi Rasulullah sakit, Abu Bakar berdiri. Nah, berkaitan dengan ini, setelah itu Nabi pun juga pernah bersabda, kalau imam sholatnya dengan duduk, kamu sholat dengan duduk. Tapi ini tidak banyak diambil oleh banyak pendapat ulama.
Kenapa? Kalau bisa ya usahakan. Kalau imamnya duduk ganti baik. Nah, kalau misalnya tidak sengaja darurat seperti tadi, ya wis imam duduk, makmum tetap berdiri. Makmum tetap berdiri. Nah, setelah itu masuk tadi imam. Nah, misalnya kecuali pas sehat, silakan. Tapi kalau enggak, ganti aja. Jadi seperti itu. Lebih-lebih di zaman sekarang ini, imam kudu siji. Kalau di zaman Nabi, imam baru satu. Meskipun Abu Bakar sudah mulai, Nabi Muhammad datang, Abu Bakar jadi makmumin Nabi. Jadi seperti padahal udah mulai, Allah Akbar, takbiratul ihram udah. Nabi setelah itu datang duduk di samping kanannya, di samping kiri berarti. Di samping kiri Abu Bakar, dan Nabi jadi imamnya Abu Bakar, dan Abu Bakar ngeraskan takbirnya. Jadi seperti itu. Sehingga dalil yang terjadi di Nabawi atau Masjidil Haram, takbirnya 2 kali misalnya, Allah Akbar, berarti Allah Akbar, kan gitu kan. Biasanya ada 2 kali kan. Nah, 2 kali itu ya berdalil dengan ini. Abu Bakar Rasulullah takbir dengan suaranya sewajarnya, setelah itu Abu Bakar ngeraskan pakai dalil yang seperti ini. Bisa dipahami? Jadi kalau masalah ini kan darurat, jadi makmum tidak harus menjadi imam. Imam yang duduk karena sakit. Jadi makmum boleh berdiri sendiri, tidak mengamalkan. Ya, imamnya tetap lanjutkan. Imam yang mungkin tidak, jadi karena mungkin karena sakit mendatang, itu berarti boleh ya. Walaupun semuanya itu makmum berdiri, mereka membaca itu. Tapi ya, tidak masalah gitu ya. Ya masalah, nggak masalah. Ya, terima kasih. Yeah. Tadi saya mengambil-ambil. Saya juga sering juga ya. Terima kasih. Ya, kalau kita jadi imam, usahakan. Ketika kita jadi imam, usahakan pas fit, pas orang fit, tunjuk orang lain. Selesai. Ini saya pas nggak fit misalnya, saya nggak bisa berdiri jadi. Nah, daripada kurang, nanti silahkan dengan misalnya seperti ini. Lebih baik seperti itu. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mungkin teknisnya Pak Ustaz. Jadi ketika itu ini pernah saya alami, cuman memberikan kodenya seperti apa. Tiba-tiba itu suara saya hilang. Jadi entah itu karena memang alergi atau udara, tapi saya mau minta diganti itu caranya bagaimana? Karena kalau saya dulu pada waktu ngaji, jadi di samping imam itu ada pintu, istilahnya pintu untuk darurat di samping kanannya atau kirinya. Tapi ini mungkin belum ada ya, tapi itu kan karena mereka ada jadwal. Teknisnya bagaimana caranya seperti itu, Ustaz? Kan pasti otomatis ya kalau imam itu tidak penuhnya. Jadi satu mungkin kentut, tapi ini tidak mungkin suaranya hilang, masalah itu kan ingin minta diganti seperti bisa waktu soal. Terima kasih. Ya, berkaitan dengan itu, jadi suara hilang itu tidak menjadi alasan terus kita mundur, batal, nggak bisa. Jadi batal itu karena hadas besar, hadas kecil, kita tahu semua itu. Misalnya baru hilang suaranya, saya juga pernah seperti itu. Ya udah, saya waktu Jumatan kemarin, saya ngisi Jumatan di sekolah, suara saya tahu-tahu ada hilangnya, tak benar keuresa. Ya udah, saya segera menyelesaikan khutbah ini. Terus saya ngimami, udah, karena khutbah dan imam di zaman Nabi pula setelahnya itu satu, nggak bisa berganti, nggak bisa ganti. Nah, kalau zaman sekarang kan ada seperti itu, sholatnya dan khutbahnya berbeda orangnya. Katanya ini ahli ini ngomong, siji ahli ini imami, jadi ini ngomong. Tapi itu tidak terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya segera suara saya hilang, langsung saya refleks segera diselesaikan materinya, segera doa, setelah itu segera melakukan sholat.
Meskipun sholat nanti suaranya seperti ini, bisa jadi suara saya nggak seperti biasanya ini, tapi tetap bisa bersuara. Ya, jadi alhamdulillah tetap bisa berjalan sholat Jumatnya seperti itu. Karena tidak bisa kita membatalkan sholat karena suara saja. Selain itu tadi keram misalnya, ya udah keram ya udah duduk, atau keram ya udah rodo jinjit ini ya ora apa-apa. Jadi seperti itu. Ini namanya wis rada tuwa yang menunggu. Misalnya alasannya ngono wis rada tuwa sing ngene iki. Bahkan saya nih pas nggak pas ya kram, tapi nggak pas sholat. Saya pas renang atau apa, olahraga kok nggak pas ya, bisa jadi kram. Nah, makanya kalau kram ya segera diperbaiki dulu. Perbaiki dulu. Selain itu, kalau misalnya kita jadi imam batal, di masjid tidak harus ada pintu kanan atau kirinya. Di zaman Nabi ya reneng. Renengnya bukan karena reneng pintu nih, belum apa. Ya, misalnya seperti itu. Terus bagaimana kalau kita batal? Ya udah, kita mundur aja selesai. Mundur mesti berarti belakang kita itu bisa maju. Makanya usahakan yang di belakang imam itu yang memiliki ilmu dan memiliki hafalan, sehingga ketika imamnya terjadi apa-apa, dia siap untuk gantikan. Atau misalnya ini juga sering terjadi, imamnya mati pas sujud mati, misalnya itu kan sering terjadi kan, misalnya seperti itu. Nah, makmum yang di belakang imam itu harus inisiatif, harus segera gantikan, segera diselesaikan, baru diurusin. Ini yang ketiga. Atau misalnya yang terjadi di masanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika jadi pemimpin, itu beliau meninggalnya kan salah satu sebabnya adalah ditusuk dari belakang, itu kan, ditusuk dari belakang. Nah, terus bagaimana? Ya wis, Umar nggak bisa ngelanjutin karena lemas ya, ditusuk nggak cuma sekali, 3 kali itu nggak salah. Kalau nggak salah seperti itu, ditusuk 3 kali, ya udah yang belakangnya gantiin, yang belakangnya gantiin, sing liyane ngurusi Umar, karena Umar memang harus dirawat. Selain itu yang lain juga nanti ceritanya ada beberapa orang, ada yang melanjutkan sholat, ada yang tidak melanjutkan sholat. Yang melanjutkan sholat ya tetap melanjutkan, sing orang ngurusi Umar, nih orang ngurusi sing tusuk tadi. Jadi seperti itu, boleh, karena ada darurat seperti itu. Jadi paham ya? Jadi misalnya ada hal-hal darurat, kita juga harus cerdas, harus segera inisiatif, solutif menurut ini. Jadi paham ya? Jadi selama ini 10 tahun juga belum ada imam bakal maju, jadi juga belum pernah ada. Jadi di sini juga belum pernah ada. Jadi pas pada waktu itu imamnya tidak pernah ada begini ya. Selama juga ada. Ya, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Karena kalau misalnya itu terjadi, maka kita harus siap untuk menghadapi itu semua. Jangan sampai imamnya bubar, sholatnya bubar. Lebih itu bubar, tinggal nambah 1 rakaat selesai. Misalnya seperti itu bubar. Atau yang di belakang imam itu juga harus tetap juga. Misalnya yang imamnya mati, bagaimana juga? Melayu darah tetap yang Melayu mana? Jadi seperti itu, harus tetap juga. Bukan ini namanya pertanyaannya masalah tadi. Ya, kalau kondisi seperti ini terus batal lagi, apa langsung mundur aja? Jadi mundur aja, cari pintu, selesai. Masih. Ya. Perut itu tidak bisa dikondisikan. Nah, kalau memang wayai butuh ke gas, ngetoknya ya ngetoknya wae. Pas pengennya kencing ya kencing wae. Jadi seperti itu. Makanya usahakan. Kalau saya usahakan kalau memang tidak darurat. Kalau misalnya tidak darurat, usahakan setiap sholat saya wudhu lagi.
Nah, kecuali darurat seperti ini, maghrib sampai isya saya masih masih bisa nahan kentut, bisa nahan wudhu, saya seperti itu saya lanjutkan. Nah, misalnya kalau saya waktunya longgar, misalnya terjadi di Baitur Rahmah hari Senin, itu setelah saya ngisi kajian saya masih wudhu lagi, meskipun saya nggak ngentut. Kenapa? Tambah banyak wudhu, tambah banyak pahala, kan gitu kan? Tambah banyak wudhu, dosa kita tambah gugur yang lebih banyak. Nah, kecuali kalau dalam keadaan darurat seperti ini, ya udah, nanti saya segera ngimami, setelah selesai saya segera pindah tempat, misalnya seperti itu. Bahkan pernah dulu Pak Jaka Santosa itu tanya ke saya, "Lah waktu wudhu nih ngopo? Aku batal, masa wudhu meneh? Aku ya batal, tapi aku wudhu." Karena ada hadis yang menunjukkan memerintahkan wudhu untuk setiap sholat, karena itu lebih baik, meskipun bukan berarti langsung sholat terus enggak afdal, tidak, itu juga baik. Selagi waktunya ada, gunakan. Waktunya mepet ya tidak menggunakan, itu juga diperbolehkan. Karena Imam Syafi'i itu juga sering melakukan sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Melakukan sholat subuh dengan wudhunya isya, tentunya dengan tidak tidur. Nah, tidur kan batal. Jadi atau kentut atau kencing batal. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tersibukkan dengan ilmu, menuntut ilmu, baca buku atau nulis buku. Nah, jadi seperti itu. Itu Imam Syafi'i meninggal di umur 40 tahun. Dia belum nikah karena dia masih tersibukkan, masih asik dengan ilmu. Dia enggak nikah, meninggal dan dia menulis. Dia enggak nikah tapi anak turunnya manfaatnya banyak, bukunya banyak sekali yang dia karang. Jadi seperti itu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan imam ini? Karena sekarang ini kan imam dan ulama itu terancam. Kita dengar imam diludah, kita dengar imam dilempar dengan sandal, gitu kan? Imam ditutup dengan sederajat. Nah, kita yang jadi makmum itu melihat belakang ada orang yang belakang itu, kita langsung berinisiatif mencegah itu gimana itu solusinya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pentingnya soft itu rapat di sini. Tolong dimatikan. Ya, pentingnya soft itu rapat di sini ini. Kenapa soft itu harus rapat? Karena orang gila nggak mungkin bisa maju kalau softnya rapat. Kalau softnya kayak corona itu, pengedan lebih bisa. Pengaku edan lebih bisa. Jadi seperti itu. Makanya kita harus soft rapat. Nek soft rapat nggak mungkin ada orang dari belakang tahu-tahu maju. Dan ini pun soft rapat juga sudah dilakukan oleh para sahabat di masa Umar. Namun orang sing mau nusuk itu sholatnya di belakang Umar. Jadi seperti itu. Nanti silakan dibaca lagi. Umar bin Khattab itu meninggal. Salah satu sebabnya adalah ditusuk oleh orang ini. Nusuknya di sholat subuh. Di sholat subuh orang gagas tangan dulu, sholat malam. Dan selain itu kan lampu nggak banyak, nggak seperti zaman sekarang padang tantang ini. Subuh, sing sholat di belakang Umar itu adalah orang yang pengen nusuk Umar ini tadi. Abu Lulu itu atau yang lain sebagainya, namanya banyak. Namanya itu Allah alam besok, katanya itu juga Yahudi atau yang lain sebagainya. Dia pura-pura Islam karena nggak cocok dengan kepemimpinan Umar. Karena kembali lagi orang Yahudi tetap nggak seneng kalau Islam itu jaya. Ya, salah satunya karena ada Umar, ya Umar dibunuh. Dan itu pun sama seperti prediksi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Umar jadi pintu dari ilmu itu adalah Umar.
ilmu agama, dan Islam itu akan jaya di masanya Umar ini. Namun pintunya ini nanti akan hancur, akan dipecah, maksudnya dipecah ya dibunuh, dan benar Umar bin Khattab nantinya karena dibunuh, ditusuk oleh Abu Lulu tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita harus hati-hati, makanya kita harus saling kenal di antara kita. Ketika sholat itu harus tahu, oh ini orang tetangga saya, ini orang sana, ini orang sana. Supaya apa? Ya mungkin ya bendino ning masjid atau ngerti-ngerti musuh imamnya kan orang mungkin. Nah, pasti orang asing. Kalau orang asing itu pun juga kita harus hati-hati. Jadi seperti itu. Harus hati-hati. Kalau ada gelagat terus kita hentikan, ya udah, nggak apa-apa, silahkan dihentikan, keluar aja. Khawatir misalnya wis arep ngene terus diambil, kau mundur, selesai. Jadi seperti itu. Caranya seperti itu. Kita batal karena itu bagaimana? Ya ora apa-apa. Tapi untuk keselamatan imam kita. Selain itu, kita pun juga harus siap. Maksudnya siap itu apa? Menyiapkan diri kita harus siap untuk berjihad di jalan Allah. Yang saya sampaikan pagi ini di Masjid Baitur Rahmah itu hadis-hadis tentang berjihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah itu tetap jadi syariat Islam meskipun sekarang belum berlaku, belum berjalan. Nah, meskipun seperti itu kita harus siap. Ayatnya jelas, wa itu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan dari kekuatanmu untuk memerangi orang kafir. Caranya nyiapin apa? Latihan, fisik, olahraga, dan lain sebagainya. Itu harus siap. Orang Islam harus siap seperti itu. Sehingga misalnya terjadi yang seperti yang beredar, misalnya seperti itu, kita bisa menanganinya dengan baik. Bisa dipahami sampai sini? Ya, ulama kita atau imam kita bisa jadi ditembak, bisa ditembak mati, bisa jadi ditusuk atau dipukul atau dilempar atau yang lain sebagainya, terserah. Gak apa-apa, semua itu juga ujian buat kita. Karena Rasulullah SAW pun juga ada halangan untuk beliau diludahin, bahkan ditimpuk di sini. Di awal-awal Islam itu Rasulullah sholatnya di depan Ka'bah tuh. Sholat di depan Ka'bah sedang sujud. Nah itu ada blodote unta, blodote apa? Nah jeruannya unta itu. Nah itu dikeken duri, dibeleh lebih kurang ajar kan? Jadi orang bertelai keken orang, sak blodote itu. Jadi sak blodote diangkat, keken duri Nabi ketika sujud, baru dibeleh kurang ajar kan? Dia pernah? Ya Allah ya Rahman. Jadi seperti itu. Ini pernah terjadi di zaman Nabi. Nabi sampai dilempari juga pernah kan, di Taif sampai kakinya berdarah, sampai malaikat bilang, gunung itu angkatnya buat abro itu lebih. Nabi jawabnya juga jangan. Saya harapkan dari anak turunannya dia bisa menerima Islam. Jadi seperti itu. Nah, Nabi pernah dilempari, kita pernah dilempari, paling omongan, paling pol omongan. Paling seperti itu aja. Kalaupun terjadi yang sadis seperti itu, Nabi pun juga sudah mendapati yang lebih parah dari itu. Bahkan kalau selain Nabi Muhammad sampai Zakaria, itu meninggalnya bagaimana? Digereji, on dhuwur tekan isor digereji. Kok iso? Ora loro ya loro. Masa ada yang nyiksa sampai seperti itu? Nah, faktanya juga ada, ceritanya seperti itu. Kita ya orang zaman saiki nggak sampai seperti itu. Meninggal nggak apa-apa. Orang zaman dulu Islam, ngaku Islam, surat Al-Buruz dimasukkan di periuk yang ada airnya mendidihnya. Sampai nanti akan ada cerita anak kecil yang digendong oleh ibunya, bilang anak kecilnya, kamu dalam keadaan benar, masuk aja. Namanya masih tahu atau coba intinya seperti itu. Jadi anaknya bilang udah masuk aja.
Jadi kita belum sampai seperti itu, tapi kita juga harus siap, harus hati-hati, harus khawatir. Lebih-lebih berkaitan dengan yang pernah terjadi di Indonesia terkait dengan PKI. Alhamdulillah musyahidalik. PKI itu yang diserang bukan cuma orang Islam saja, orang di luar Islam pun juga diserang. Bukan cuma masjid saja yang dibakar, bahkan gereja, pendeta itu pun juga dibunuh. Jadi seperti itu, kita harus khawatir jangan sampai itu terulang. Penting, namun di akhir-akhir ini di pendidikan di sekolah sudah dihapus itu pembahasan tentang PKI ini. Bahkan naudzubillah min syarri dzalik, di awal-awal rezim ini kan bilang mau minta maaf sama PKI, naudzubillah min syarri dzalik. Itu ganti rugi itu. Jadi minta maaf dan akhirnya ganti rugi. Dia bilang sing salah sopo, sing minta maaf sopo. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini harus kita khawatir, harus kita perhatikan. Kita sebagai seorang muslim harus berpolitik. Terakhir, Nabi Muhammad ketika meninggal itu tidak langsung dikuburkan. Nabi meninggal itu tidak langsung dikuburkan. Kenapa? Karena para sahabat itu memilih pemimpin sing iso gantiin Nabi Muhammad itu sapa. Karena itu lebih urgent daripada cuma menguburkan jenazahnya Nabi. Jadi seperti itu. Jadi itu selang hari selanjutnya baru dikubur. Dan itu ngurusnya di masjid. Jadi ngurus kepemimpinan mengganti Nabi itu di masjid. Berarti ini membahas tentang politik kan. Di dalam masjid harus dibahas politik. Jadi jangan sampai kita dipisahkan antara politik dan agama atau sosial dengan agama. Jangan. Kita sebagai seorang muslim kapanpun dimanapun tunjukkan bahwa diri kita itu muslim. Caranya orang Islam bagaimana untuk menghadapi semua itu, gitu. Jadi kita berpolitik, politiknya pun dengan sesuai dengan syariat Islam bagaimana, gitu. Sehingga kita tidak salah langkah. Kita harus peduli dengan yang terjadi di dunia ini, terutama di Indonesia. Nah, jadi hal-hal sekecil itu kita harus perhatikan. Ya meskipun terkadang ya beritanya sosok ya atau yang ngerti, sosok loh. Tapi kita terkadang juga ambil pelajarannya aja. Ambil pelajaran ini benar Nabi. Nah itu. Kita harus hati-hati. Terutama musuh Islam kalau dia mau bangkit, kita harus hati-hati. Harus persiapkan anak kita. Mungkin kita di zaman kita tidak menghadapi orang-orang PKI yang seperti yang terjadi di tahun 1965, tapi bisa jadi anak turun kita pun juga harus kita doktrin supaya hal-hal itu mereka harus tahu. Karena sekarang ilmu pendidikan tentang PKI sudah dihapuskan. Meskipun nanti di akhir-akhir ini kalau September itu filmnya lagi dimulai menaik karena dikritik banyak orang. Karena kalau zaman dulu semua TV harus nyetel itu kan, harus nyetel supaya apa? Supaya tahu semuanya. Saya belok TV udah ngerti gue. Kalau zaman sekarang, zaman-zaman setelah Orde Baru, setelah reformasi itu kan dihapuskan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang terakhir, pilih pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi seperti itu, jangan pilih yang membela orang kafir. Caranya pilih gampang. Nek wong apik milih kuwi, pilih. Nek wong elek milih kuwi berarti udah dipilih. Selesai. Itu aja selesai. Kebanyakan yang milih itu adalah orang Kristen misalnya. Orang di luar Islam atau gali atau elek. Berarti wong kuwi elek. Ora mungkin apik. Jadi seperti itu, selesai. Pilih yang memang dipilih oleh banyak ulama orang-orang Islam mau mencitan ini milih tidak pilih. Jadi segitu aja kriterianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.